Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kita pada pagi hari ini yakni Al-Maidah ayat yang ke-106, dikemukakan oleh Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, syahadatu bainikum idza hadara ahadakumul mautu hinal wasiyah. Persaksian di antara kamu apabila kematian telah hadir kepada salah seorang kamu, sedang dia akan berwasiat. Asnani zawa adlim minkum, adalah dua orang yang adil di antara kamu. Au akharani min ghairikum in antum darabtum fil ardi, atau dua orang selain kamu jika kamu dalam perjalanan di muka bumi. Fa asabatkum musibah al-mauti, lalu kamu ditimpa musibah kematian. Tahbisunahuma min ba'dis salat, kamu tahan kedua saksi itu sesudah salat. Fayuqsimani billahi in artabtum, lalu keduanya bersumpah dengan nama Allah jika kamu ragu. La nashtari bihi samanan walau kana za qurba, kami tidak akan menukar dengan harga yang sedikit walaupun untuk karib kerabat. Wala naktubu syahadatallahi inna izalla minal asimin, dan kami tidak pula menyembunyikan persaksian Allah. Sesungguhnya kalau kami demikian, tentulah kami termasuk pendosa. Itulah kira-kira terjemahan daripada Al-Maidah ayat yang ke-106. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah menjelaskan aneka ketentuan agama dan mengecam sejumlah adat, kebiasaan dan keyakinan yang bertentangan dengan nilai-nilai ilahi. Ya, kemarin sudah kita bahas bahwasanya di antara kebiasaan, adat dan keyakinan yang bertentangan dengan nilai-nilai ilahi, di antaranya adalah berkenaan dengan bahirah, saibah, wasilah dan ham, yang telah kita bahas pada ayat-ayat yang kemarin. Setelah menjelaskan aneka ketentuan agama dan mengecam sejumlah adat, kebiasaan dan keyakinan yang bertentangan dengan nilai-nilai ilahi, kini
tiba saatnya menutup tuntunannya dengan mengingatkan tentang kematian serta tuntunan berwasiat. Jadi ayat ini berkaitan dengan wasiat. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam tafsir Jalalain dikemukakan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, syahadatu bainikum, persaksian di antara kalian, idza hadara ahadakumul mautu, apabila datang kematian kepada satu di antara kalian, ai asbabuhu, yakni sebab-sebab kematian. Hai orang-orang yang beriman, persaksian di antara kalian, idza hadara ahadakumul mautu, apabila tanda-tanda kematian, apabila sebab-sebab kematian itu datang kepada satu di antara kalian. Apa itu tanda-tanda kematian? Sebab-sebab kematian itu antara lain adalah sakit, misalnya sakit yang parah mungkin itu adalah salah satu sebab-sebab atau tanda-tanda kematian. Hinal wasiyati asnani zawa adli minkum, tatkala ketika dia mempunyai keinginan berwasiat, tatkala hinal wasiyati, sedang dia akan berwasiat, orang yang kedatangan tanda-tanda atau sebab-sebab kematian itu akan berwasiat, maka persaksikanlah oleh kalian isnani zawa adli minkum, dua orang yang adil di antara kalian. Persaksikanlah dengan dua orang yang adil di antara kalian. Memang persaksian itu umumnya dengan dua orang. Jika salah satu seorang lupa, ada yang mengingatkan. Jadi perlunya persaksian itu lebih dari satu orang. Apabila terjadi lupa atas persaksian, maka orang yang lainnya akan mengingatkan isi daripada wasiat tersebut, isi daripada persaksian tersebut. Iya. Khobarun bimaknal amru. Jadi kalimat ini adalah kalimat berita, tapi maknanya adalah perintah. Kalimat ini adalah kalimat berita, akan tetapi maknanya adalah perintah. Hai orang-orang yang beriman, saksikanlah oleh kalian dengan dua orang yang adil di antara kalian, apabila tanda-tanda kematian, sebab-sebab kematian itu datang kepada salah seorang di antara kalian. Saksikanlah oleh kalian, persaksikanlah oleh kalian dengan dua orang yang adil. Perintah ini, meskipun kalimatnya adalah kalimat berita. Maksudnya liyushid, agar disaksikan. Wa idafatu syahadatu libaina, ya, dibaca idofah syahadat libaina,
Jadi di sini dibacanya bainikum. Ya. Di sini syahadatu bainikum. Sebetulnya kan bainakum, di antara kalian. Tapi di sini dijadikan idopa. Ya. Syahadatu bainikum, bukan syahadatu bainakum. Dibaca idopa, dibaca majrur, dibaca kasrah di kalimat bainikum. Ya. Kenapa alal ittisa'u dalam rangka untuk melegakan bagi orang-orang yang hadir pada saat itu, melegakan bagi para ahli waris. Jadi dibaca bainikum untuk melegakan. Wahina badalun min iza, dan kata-kata hina, lafaz hina menjadi badal bagi ina. Hinal wasiyah, ketika dia berkeinginan wasiat. Ya. Jadi hina ini badal daripada idza hadara ahadakumul mautu, apabila tanda-tanda kematian datang kepada salah satu di antara kalian, hina. Jadi hina ini menjadi badal bagi idopa. Hina adalah badal daripada idopa, badal daripada idza. Hina ini adalah badalun min iza, adalah badal daripada iza, artinya sedang dia akan berwasiat. Apabila datang tanda-tanda kematian, sedang ia akan berwasiat. Jadi sekali lagi di dalam tafsir Jalalain dikemukakan hina badalum min iza. Lafaz hina adalah badal daripada lafaz iza, au zarfu, atau menjadi zarab li hadara, untuk lafaz hadara. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian au akharani min ghairikum, atau persaksianlah dua orang selain dari kalian. Ai ghairi millatikum, selain yang seagama dengan kalian. Jadi kalau Imam Jalaluddin di sini memperbolehkan persaksian itu kepada yang non muslim. Ya. Dikemukakan untuk au akharani min ghairikum ai ghairi millatikum. Tegasnya selain yang berbeda agama kalian. In antum darabatum safartum, jika kalian dalam perjalanan, fil ardi, di bumi, fa asabatkum musibah, lalu musibah menimpa kepada kalian, yakni musibah kematian, tahbisunahuma, maka kamu tahan kedua saksi itu. Memba di sholat, setelah dia salat. Tahbisunahuma, kamu tahan kedua saksi tersebut, tukifunahuma. Kalau kita baca Quran ada waqaf, artinya berhenti, tahan. Gak usah dilanjutin, berhenti di situ. Jadi tukifunahuma, maka kalian tahan kedua saksi tersebut. Sifatun akhroni, menjadi sifat dari lafaz akhroni. Ditahan tuh saksi tersebut mimba'di sholat, setelah sholat, ay sholatil asri, setelah sholat asar, menurut tafsir Jalalain. Fayuksimani yahlifani, lalu keduanya bersumpah.
billahi dengan nama Allah in artabtum jika kalian ragu. Jika kalian ragu maka keduanya bersumpah. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian marilah kita melihat kepada penafsiran daripada ulama yang lain selain daripada Imam Jalaluddin. Tahbisunahuma min ba'di shalah fayuqsimani billahi in artabtum. Kamu tahan kedua saksi itu sesudah salat, lalu keduanya bersumpah dengan nama Allah jika kamu ragu atas persaksiannya. Jika kalian ragu atas persaksiannya, maka tahanlah dua saksi tersebut. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang beriman, dari penggalan ayat sebelumnya terlihat tidak berkaitan dengan penggalan ayat ini. Akan tetapi perintah kepada penguasa atau hakim untuk menahan kedua saksi bila diragukan kesaksiannya, guna diminta untuk bersumpah. Jika demikian, maka tidak perlu adanya sumpah itu bila tidak ada keraguan terhadap mereka. Jadi jika tidak ada keraguan terhadap para saksi, maka tidak perlu disumpah saksi tersebut. Kalau ada keraguan, baru disumpah dengan nama Allah, atas nama Allah. Kemudian hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang beriman, Thohir Ibnu Ashur, seorang ulama, berpendapat lain menyangkut kata in artabtum, yang artinya jika kalian ragu. Jika kamu ragu. Kata ini menurutnya termasuk ucapan yang diucapkan oleh saksi. Jadi bukan diminta oleh orang lain, bukan diminta oleh sang penguasa atau hakim atau oleh ahli waris. Jadi in artabtum yang artinya jika kamu ragu, menurut Thohir Ibnu Ashur, kata ini menurutnya termasuk ucapan yang diucapkan oleh saksi sendiri. Dalam arti dia mengucapkan bahwa kalau kalian ragu, kalau kamu ragu tentang kebenaran kesaksian kami, maka kami bersumpah demi Allah bahwa kami tidak akan menukarnya dengan harga yang sedikit, walaupun untuk karib kerabat dan seterusnya. Ini untuk menenangkan hati para pemilik hak. Jadi kata-kata itu, sumpah itu adalah untuk melegakan, sesuai dengan Imam Jalaluddin, untuk melegakan dan menenangkan hati para ahli waris, para pemilik hak. Isnani zawa adli minkum au akharani min ghairikum. Jadi persaksian itu adalah harus dua orang, adalah oleh dua orang yang adil di antara kamu atau dua orang selain kamu. Tadi di dalam tafsir Jalalain dikemukakan yang berbeda agama, ghairi millatikum, selain agama kalian. Gitu kan? Yang dimaksud dengan dua orang ini adalah oleh dua orang yang adil di antara kamu atau dua orang yang selain kamu. Kata kamu dalam penggalan ayat ini dipahami dalam arti kamu hai kaum beriman. Berbeda dengan yang tadi yang dikemukakan oleh Imam Jalaluddin. Imam Jalaluddin boleh saksi dua orang
walaupun walaupun berbeda agama, walaupun dia bukan muslim. Ya. Kata kamu dalam penggalan ayat ini dipahami dalam arti kamu hai kaum beriman. Pemahaman ini berdasarkan redaksi yang secara jelas dimulai dengan ajakan kepada orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Maka ketika ada mufasir mengumpulkan kata-kata kamu itu adalah harus orang yang beriman, karena ada semangat daripada awal ayat. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman. Makanya kata-kata kamu di sini artinya adalah orang yang beriman. Bismillahirrahmanirrahim. Tahbisunahuma min ba'dis shalah. Kamu tahan. Kalian tahan kedua saksi itu sesudah sholat. Maksudnya bukan dalam arti dipenjarakan. Tidak dipenjarakan maksudnya. Bukan dipenjarakan. Tetapi diminta untuk tidak kemana-mana sebelum bersumpah. Nggak boleh pergi kemana-mana dulu sebelum bersumpah. Kata min pada firmannya min ba'dis shalah, setelah sholat. Kata mim pada firmannya min ba'dis shalah yang artinya sesudah sholat dimaksudkan untuk memberi makna kedekatan waktu sesudah sholat, yakni bahwa sumpah itu dilakukan setelah baru saja sholat selesai dilaksanakan. Kenapa harus begitu? Sesudah sholat min ba'dis shalah, bahwa sumpah itu dilakukan setelah baru saja sholat selesai dilakukan, karena sholat merupakan salah satu saat yang sangat dihormati oleh pemeluk agama, mengingat bahwa ia adalah saat menghadap ke Yang Maha Kuasa, sehingga diharapkan dengan selesainya sholat beberapa saat yang lalu, jiwa yang bersumpah atau yang bersaksi masih diliputi oleh rasa takut kepada Tuhan, rasa takut kepada Allah. Dan dengan demikian diharapkan pula kesaksian yang disampaikan adalah kesaksian yang benar, karena takut kepada Allah, takut kepada Tuhan. Itulah tujuannya kenapa harus min ba'dis shalah. Ya. Mufasir yang lain tidak dijelaskan setelah sholat apa, akan tetapi Imam Jalaluddin min ba'dis sholatil asri, yaitu setelah sholat asar. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Min ba'dis shalah, setelah sholat, fayuqsimani yahlifani, maka lalu dia bersumpah. Saksi ini bersumpah dengan nama Allah. Ya. In artabtum, jika kalian ragu. Jika kalian ragu, sakaktum fiha, jika kalian ragu di dalam wasiat yang terjadi. Wa yakulani, dan keduanya berkata, saksi ini kemudian berkata, la nastari bihi, tidaklah kami akan menukarkannya, ya, dengan harga yang sedikit. Demi Allah kami tidak akan menukarkannya dengan harga yang sedikit. Nahuzuhu badalu, kami mengambilkannya, menggantikannya dari perkara dunia. Bi an nahlafa bihi, dengan cara kami bersumpah, ya, dengan nama Allah, au nashad, atau kami bersaksi dusta, li ajlihi, karena nama Allah. Kami tidak akan bersaksi bersaksi bohong, bahwa kami tidak akan menukarkannya wasiat tersebut dengan harga yang sedikit daripada perkara dunia,
dan kami tidak akan bersaksi bohong. Itu isinya. Makanya dia bersumpah billahi dengan nama Allah bahwa kami tidak akan menukarkan wasiat tersebut dan bahwasanya kami tidak akan bersaksi bohong. Walau kana izal kurba walau kanal muksamu lahu al mushadu lahu, meskipun ada sumpah itu ya, kesaksian itu untuk kaum kerabat, kepada kaum kerabat, kami tidak akan berlaku bohong, tidak akan bersumpah dusta, dan kami tidak akan menukarkan wasiat tersebut meskipun kepada kaum kerabat. Wala taktumu syahadatullah, dan tidaklah kami akan menyembunyikan kesaksian Allah. Wala taktumu syahadatallahi allati umirna biha, dan kami tidak akan menyembunyikan kesaksian Allah yang kami diperintahkan dengan wasiat tersebut. Inna idza in katamnaha, apabila kami menyembunyikan wasiat tersebut, kami bersumpah palsu, kami bersaksi palsu, kami menukarkan sumpah wasiat tersebut dengan harga dunia, meskipun dengan kaum kerabat. Jika kami berbohong, berdusta, menukarkan wasiat, laminal asimin, sungguh kami ini termasuk ke dalam golongan orang-orang yang berdosa. Itulah sumpahnya saksi itu. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang beriman, sekali lagi bahwa ayat ini meskipun dia adalah kalimat berita, tapi adalah perintah. Oleh karena itu, meskipun ini dalam perjalanan safar, dalam perjalanan, meskipun tidak dalam perjalanan, katakan dalam keadaan mukim, tetap di rumah, tapi apabila tanda-tanda kematian, sebab-sebab kematian itu datang kepada kita, hendaklah kita berwasiat. Seringkali karena orang tua tidak berwasiat, akhirnya gara-gara warisan berantem, anak cucu berantem satu sama lain. Inilah pentingnya, sekali lagi, perlunya wasiat apabila tanda-tanda kematian atau sebab-sebab kematian itu datang kepada kita. Hadirin yang berbahagia, demikian yang bisa kita kaji pada pagi hari ini. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.